Oh, record. Timor. Oh, hmm. Itu Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, Pak Adrian dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini, pada mata kuliah Ekonomi Teknik, kami, kelompok 6, akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang tugas manufacturing cost pada pabrik dimethyl ether dari metanol dengan proses dehidrasi kapasitas 35.000 ton per tahun pada tahun 2027. Dengan anggota saya sendiri Renita Ristianti dengan I0522091. Saya Disti Nadia Putri dengan NIM I05220033. Saya Zikrina Hasya dengan NIM I0522037. saya Maura Zafarina dengan NIM I0522065. Baik, rencananya pabrik dimethyl ether ini akan didirikan di kawasan industri milik PT Kaltim Industrian Estate atau PT KIE di Bontang, Kalimantan Timur. Nah, di sini lokasinya pada tahun 2027. Langsung saja masuk ke diagram alir proses dari eh, pembuatan DME ini. Dimulai dari metanol pada tangki TK101. Ini adalah tahap persiapan bahan baku. Nah, ini bertujuan untuk menyiapkan metanol sebelum direaksikan dalam reaktor. Nah, metanol ini berbentuk cair dengan kemurnian 99,86%, berat disimpan dalam tangki TK101 pada suhu 35 derajat Celcius dan kemudian dialirkan menuju kemudian dicampur dengan arus recycle dari menara distilasi T102 yang kemudian campuran metanol ini akan dikondisikan pada kondisi 37,67 derajat Celcius dan dinaikkan tekanannya nih eh, hingga 14,5 atm dan dimasukkan ke E101 untuk meningkatkan suhu menjadi 55,03 derajat Celcius. Kemudian, umpan metanol dalam kondisi cair ini, cair jenuh ini diuapkan dengan vaporizer. Nih, vaporizer jenis Shell and Tube hingga 88% teruapkan. Nah, kemudian gas dari vaporizer selanjutnya dialirkan nih menuju E103 dan untuk dinaikkan suhunya agar sesuai dengan kondisi di dalam reaktor. Lalu selanjutnya untuk tahap pembentukan dimethyl ether, umpan yang telah sesuai kondisi operasi masuk ke dalam reaktor fixed bed multitube yang berisi katalis padat Al2O3 SiO2. Dalam reaktor terjadi proses dehidrasi metanol yang menghasilkan produk dimethyl ether, air, dan sisanya metanol yang tidak bereaksi dengan konversi metanol sebesar 90%. Reaktor beroperasi pada suhu 250 sampai 295,85 derajat Celcius dengan tekanan 14,5 atm. Reaksi yang berlangsung dalam reaktor adalah kondisi non-adiabatik dan non-isotermal, serta bersifat eksotermal. Selama reaksi berlangsung akan melepas jumlah panas, sehingga untuk menjaga suhu dalam reaksi, panas reaksi yang dihasilkan diserap dengan pendingin daun term A. Nah, selanjutnya itu pada tahap pemurnian. Pada bagian pertama itu ada pemisahan DME. Nah, tahap ini bertujuan untuk memisahkan produk DME dari metanol dan air untuk disimpan dalam tangki penyimpanan produk pada V104. Nah, gas hasil reaksi dari reaktor diturunkan tekanannya dengan menggunakan expander hingga 9 atm. Pada expander terjadi penurunan tekanan dan suhu, kemudian dimasukkan ke dalam cooler untuk didinginkan lagi hingga 149,41 derajat Celcius. Setelah itu, produk kemudian diumpankan ke menara distilasi T101 pada tekanan 9 atm dengan umpan berupa saturator vapor. Pada T101 terjadi pemisahan antara DME dengan metanol dan air. Nah, pada hasil atas T101
adalah produk DME dengan komposisi sebesar 99,5% berat dengan impuritas metanol. Nah, selanjutnya, produk DME disimpan dalam tangki pada V104 dan suhunya 40 derajat Celcius. Hasil bawah T101 berupa campuran metanol, air, dan sedikit DME akan masuk ke dalam unit pemurnian metanol. Berikutnya ada tahap pemisahan metanol dan air yang bertujuan untuk memisahkan metanol dan sedikit DME dari air untuk di-recycle menuju T. Hasil bawah T101 yang berupa campuran DME, metanol, dan air dialirkan ke EV101 untuk diturunkan tekanannya menjadi 1,2 atm. Hasil keluaran expansion valve dalam kondisi partly vapor kemudian diumpankan menuju T102 pada satu pada T102 terjadi pemisahan antara metanol dan air. Distilat T102 berupa sisa DME, metanol, dan sedikit air diumpankan ke T. Hasil bawah T102 yang berupa air dan sedikit metanol masuk ke unit pengolahan limbah. Lalu selanjutnya ada estimasi harga pembuatan pabrik. Nah, di sini untuk alat-alatnya itu kita menggunakan dua versi, yaitu CEPCI dan juga eh, perhitungan MACE. Nah, pada estimasi harga alat dengan CEPCI atau Chemical Engineering Plant Cost Index ini menggunakan indeks dari tahun 2001 sampai 2014 di sini yang sudah tertera dan dikutip dari sumber ini. Lalu kemudian kita bandingkan, ini ada kurva dan didapatkan Y itu sama dengan 16,536 X min 32701 dengan R kuadratnya itu 0,8741 dan didapatkan pada tahun 2027 ini X pada tahun 2027 Y itu sama dengan 817,472 dengan asumsi transaksi mengikuti persamaan linear yang ini. Selanjutnya ada perhitungan MACE. Nah, bedanya pada perhitungan MACE ini kita menggunakan harga versi MACE itu kita menggunakan web ya, web di MACE itu kita masukkan alat apa dan kemudian bahannya apa, kemudian volumenya berapa, lalu didapatkanlah harga pada tahun 2014 yang kali terakhir di MACE itu. Kemudian bagaimana kita mendapatkan harga pada tahun 2027? Itu menggunakan rumus C2 sama dengan C1 kali I2 per I1 dengan C sama dengan purchase cost dan I sama dengan cost index. Lalu untuk perhitungan Turton, di sini kita menggunakan rumus log CP sama dengan K1 plus K2 log A plus K3 log A kuadrat. Dengan harga referensi dari harga 2027 dengan data sebagai berikut. Lalu untuk harga peralatan proses, di sini kita menggunakan tangki metanol TK dengan kode TK101 berjumlah 1 dengan kapasitas referensi 1546 meter kubik dengan kapasitas plus 30% 2009,8 meter kubik atau 530.932,89 galons dengan bahan karbon steel SA 283 grade C dengan harga referensi MACE 2014 sejumlah 282.200 US dollar dengan harga di 2027 400.434,99 US dollar dengan total harga 400.434,99 US dollar. Untuk harga peralatan lainnya bisa dilihat di bawah. Dan untuk total peralatan proses sejumlah 2.024.085,52 US dollar. Lalu untuk
perhitungan unit utilitas atau non-pompa dengan algoritma harga referensi, lalu upscale kapasitas 130%, lalu di harga pada tahun 2027 dengan rumus CA per CB sama dengan A per AB pangkat N, dengan A equipment cost attribute dan C purchase cost dan N cost eksponen, dengan perkiraan kasar untuk sebagian besar peralatan menggunakan eksponen N 0,9, maaf. Lalu untuk harga peralatan utilitas, di sini ada pompa dengan kode P201 berjumlah 2 dengan kapasitas 5 horsepower, dengan kapasitas plus 30%-nya 6,5 horsepower dengan atau setara 4.849 kW, dengan berbahan komersial steel 1 stage dengan harga referensi 3.149,60 US dollar dan harga di 2027 dengan 6.528,17 US dollar dan total harganya menjadi 13.056,33 US dollar. Lalu untuk peralatan utilitas lainnya bisa dilihat ke bawah dengan total 1.669.386,52 US dollar. Lalu untuk total biaya pengadaan alat sejumlah 2.932,374,12 US dollar atau setara 48.618.762.960,96, dan total biaya pengadaan alat dengan harga 3.693.472,03 US dollar atau setara 61.237.766.339,37, yang dengan pada saat ini 1.000 US dollar setara dengan 16.580 rupiah. Selanjutnya, menghitung harga alat atau PEC. Rincian alatnya itu ada alat proses dengan total harganya 2.024.085,52 US dollar. Selanjutnya, total harga alat utilitas itu 1.699.386,52 US dollar dengan total 3.693.472,03 US dollar. Nah, selanjutnya itu menghitung physical cost. Yang pertama itu ada shipping. Dengan biaya pengangkutan itu 10% dari PEC, itu dari tempatnya sampai pelabuhan. Selanjutnya, asuransi pengangkutan itu 0,5 sampai 0,75% dari PEC. Selanjutnya, biaya pengangkutan 10% dari PEC dari tempat pengambilan sampai ke lokasi, dengan total PEC plus shipping itu 2.439.23,05 US dollar atau 40.439.297,83. Selanjutnya instalasi. Biaya instalasi 43% dari PEC, material 11% dan labor 32%. Jumlah man-hour asing itu 32% PEC per upah buruh asing. Selanjutnya, pemasangan alat dilakukan oleh 10% buruh asing dan 90% buruh Indonesia. Total buruh asing itu 2.731.705,81 US dollar dan total upah buruh Indonesia itu 3.316.200.263 rupiah.
Yang ketiga ada perpipaan 14 sampai 86% dari PEC. Biaya perpipaan 86% dari PEC. Jumlah man hour asing itu 37% PEC per upah buruh asing. Kemudian pemasangan alat dilakukan oleh 100% buruh Indonesia. Total buruh Indonesia itu 4.260.396.171 rupiah. Yang keempat itu instrumentasi 15-30% dari PEC. Biaya instalasi 30% dari PEC, material 24%, dan labor 6%. Jumlah man hour asing itu 6% PEC per upah buruh asing. Lalu pemasangan alat dilakukan oleh 10% buruh asing dan 90% buruh Indonesia. Dengan total upah buruh asing itu 14.634,14 US dollar, sedangkan total upah buruh Indonesia itu 621.787.549 rupiah. Yang kelima itu ada isolasi, dengan biaya isolasi 8% dari PEC, material 3%, dan labor 5%. Jumlah man hour asing itu 5% PEC per upah buruh asing. Selanjutnya pemasangan alat dilakukan oleh 100% buruh Indonesia, dengan total upah buruh Indonesia itu 575.729.212 rupiah. Yang selanjutnya itu ada listrik, dengan biaya isolasi 10% dari PEC, material 7%, dan labor 3%, dengan jumlah man hour asing itu 3% PEC per upah buruh asing. Selanjutnya pemasangan alat dilakukan oleh 100% buruh Indonesia, dengan total upah buruh Indonesia itu 345.437.527 rupiah. Selanjutnya, sewa tanah dan perbaikan. Luas tanah diperkirakan 31.281 meter persegi, dengan harga sewa tanah itu Rp35.000 per meter persegi setiap bulan. Biaya sewa tanah 2 tahun itu 26.276.040.000 per 2 tahun pada tahun 2022. Sedangkan biaya sewa tanah 2 tahun pada tahun 2027 itu sebesar 26.323.439.915 rupiah. Selanjutnya biaya bangunan 30% dari PEC itu sebesar 12.131.700.629,35 rupiah. Dan yang terakhir itu EC utilitas sebesar 1.699.386,52 US dollar, dengan biaya pengangkutan 10% dari EC utilitas. Selanjutnya asuransi pengangkutan itu 0,5 sampai 0,75% dari EC. Dan selanjutnya biaya pengangkutan itu 10% dari EC, dan biaya instalasi 40% dari EC utilitas. Dengan total 1.9.978,84 US dollar. Lalu fixed capital investment, total physical plan cost-nya 9.185.189 US dollar, dan 51.618.591 rupiah. Total engineering direct plan cost-nya dalam US dollar sejumlah 12
US dollar dan 64.523.239,3 rupiah. Lalu ada total fixed capital investment-nya dalam rupiah sejumlah 334.975.948 rupiah. FCI plus 30%-nya 430.000.317.732 rupiah. Lalu menghitung working capital investment. Ada bahan baku metanol yang totalnya sejumlah 388.778.594 rupiah, juta 595 rupiah. Yang pertama ada menghitung raw material inventory cost. Total raw material cost-nya sejumlah 32.998.216 rupiah. Lalu total raw material inventory cost 34.118.108 rupiah. Lalu menghitung working capital invest totalnya yaitu 151 juta 124.760,93 rupiah. Total capital investment dalam rupiahnya sebesar 339.830.701 rupiah. Baik, selanjutnya ada manufacturing cost. Di sini direct manufacturing cost itu yang pertama ada raw material cost dengan totalnya itu total raw material inventory cost 34.182 juta rupiah. Kemudian ada labor cost yang berisi karyawan proses dan utilitas dan lain-lain itu dengan total labor cost sebesar 5.844 juta rupiah. Kemudian ada supervisory expense. Di sini total supervisi cost itu ada 2.940 juta rupiah. Kemudian maintenance and repair itu dengan total 33.492.870.594,80 rupiah. Dengan kemudian operasi supplies-nya yaitu 10-20% maintenance. Itu total plan supplies-nya ada 6.698.574.118 rupiah. Kemudian laboratory charges-nya itu ada 15% dari labornya. Itu terdapat 876.600.000 rupiah. Selanjutnya ada royalty and patent. Nah, di sini royalty and patent-nya itu 2% dari COM. Nah, di sini totalnya itu didapat 125.935.281.201 rupiah dengan total utility cost-nya itu ada 5.967.219 rupiah dengan total direct manufacturing cost yang didapat dari semua yang sudah disebutkan tadi itu didapat 130.950.145.027.457 rupiah.
dengan total fixed manufacturing cost itu didapatkan sebesar 2.986.487.478.980 Lalu untuk general expense, di sini kita menghitung general expense atau biaya pengeluaran umum. Yang pertama ada administration. eh yang pertama ada direktur utama, jumlahnya 1 dengan gaji per bulan 50 juta rupiah dengan total gaji 1 tahun 600 juta rupiah. Lalu bisa dilihat ke bawah untuk karyawan lainnya dengan total 4.576.800.000 dengan legal fee dan auditing 160 juta per tahun dan peralatan kantor 160 juta per tahun sebagai asumsi. Lalu total administration cost sebesar 4.896.800.000 rupiah. Lalu selanjutnya ada finance. Di sini total capital investmentnya 34.180.118.108 rupiah dengan meminjam kepada bank 40% dari total modal dan meminjam kepada bank 8% bunga Bank Rakyat Indonesia Persero April 2022 OJK. Dengan total finance 1.093.763.779. Maka total general manufacturing expense adalah bisa dilihat administrasi dengan harga 4.896.800.000, lalu distribution and selling cost estimasi 2% sampai 20% COM dengan presentasi 18%, bisa dilihat harganya sebagai berikut. Lalu research and development dengan 2% COM, presentasi 2% bisa dilihat dengan harga berikut. Lalu ada finance dengan harga 1.093.763.779 rupiah. Lalu total general expense keseluruhan yaitu bisa dilihat sebagai berikut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jika ada pertanyaan bisa langsung ditulis di komen. Terima kasih. Dadah, terima kasih guys. Bye. Terima kasih.